Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini sedang berjalan. Program ini sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Tribuners, sejak ditetapkan sebagai daerah yang menjadi wilayah ibu kota negara, Kaltim menjadi pusat perhatian, tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Namun perlu diingat juga, Kaltim sebagai sebuah wilayah punya sejarah yang panjang, punya banyak cerita-cerita masa lalu yang menarik untuk kita ungkap, termasuk sejumlah bangunan-bangunan yang akan menjadi sebuah cagar budaya di Kalimantan Timur. Nah, untuk berbincang-bincang soal cagar budaya di Kaltim yang merupakan daerah Belanda IKN Insight kali ini akan mengangkat tema cagar budaya di Belanda IKN. Kita juga kedatangan tamu istimewa, seorang arsitek dan juga pemerhati kota bangunan cagar budaya, Mas Angga Sangka. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Sehat. Siap menyongsong IKN di Kaltim, Mas ya? Oh, siap. Oke. Tapi sebelum kita bicara masa depan, kita bicara dulu ke masa lalu, Mas. Iya. Terkait dengan cagar budaya. Mas, saya penasaran, mungkin pertanyaan awal saya, apa sih yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya itu? Ya, jadi gini, bangunan cagar budaya itu sebetulnya bangunan yang memiliki sejarah sudah pasti ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita menentukan bangunan cagar budaya itu juga tidak sembarangan, gitu. Jadi memang kita tarik balik lagi, gitu. Dahulunya itu secara internasional dulu kita bahas. Untuk pelestarian kita tidak bicara bangunan dulu ya, tapi secara makro yaitu mengenai pelestarian tentang cagar budaya. Itu pertama kali di Piagam Venice di tahun 1964 gitu. Jadi itu Piagam Venice pertama masyarakat internasional berkumpul untuk menentukan tentang pelestarian cagar budaya. Jadi mereka berinisiasi untuk berkumpul membahas tentang budaya. Seperti kita tahu Venice sendiri itu sebuah kota yang kayaknya semuanya bangunan masa lalu, bangunan romantisme ya, gitu, gondola gitu kan, yang sekarang sendiri sebenarnya terancam karena kenaikan permukaan air tanah karena pemanasan global ya gitu. Nah di situ diinisiasi mulai masyarakat internasional untuk menentukan tentang pelestarian cagar budaya. Kemudian berlanjut ada konvensi UNESCO 1972 dan diteruskan sampai sekarang beberapa tahun sekali. Kemudian juga ada yang penting itu adalah Bura Carta atau Piagam Bura itu di tahun 1979. Di situ membahas tentang bagaimana menentukan signifikansi gitu daripada sebuah benda cagar budaya termasuk juga bangunan di situ. Nah kemudian dibahas lagi, berkumpul lagi gitu, ada piagam namanya Piagam Nara atau Nara Dokumen, itu di Jepang. Ini menarik gitu, itu mulai membahas tentang cagar budaya itu tidak hanya berupa benda gitu atau bangunan, artefak misalnya, terus senjata, tembikar gitu, terus prasasti gitu. Tidak hanya itu, tetapi juga yang tidak kasat mata. Seperti apa kita kesat mata itu? Jadi gini, kalau istilahnya itu disebut tangible dan intangible. Nah, jadi tidak kasat mata itu, ini mungkin ada hubungannya juga dengan Jepang ya diambil. Jadi Jepang itu kan mungkin banyak ritual ya. Iya. Nah, kalau di kita mungkin juga banyak. Kan sebetulnya sebenarnya ya. Gitu, ada ritual-ritual yang dilakukan dalam upacara-upacara, baik itu upacara keagamaan gitu. Kalau di Bali misalnya banyak upacara-upacara keagamaan, mungkin di Kalimantan sendiri juga banyak sebetulnya upacara-upacara yang dilakukan oleh suku-suku tertentu gitu. Mungkin ini bisa ditelaah lebih jauh ataupun diutarakan dengan ahli-ahli yang memang di bidang antropologi dan sebagainya gitu ya. Nah itu disebut sebagai intangible ya, jadi tidak kasat mata. Itu juga termasuk bagian dari pelestarian cagar budaya gitu nantinya gitu. Jadi ya itu juga mesti kita ingat ya. Iya. Jadi dan kemudian gitu, kalau misalnya di nasional sendiri gitu di Indonesia itu ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 gitu, itu tentang cagar budaya. Nah di situ bagaimana dibahas tentang cagar budaya itu sendiri, dan yang terakhir itu ada PP Presiden jadi tahun kalau nggak salah itu di tahun ini di tahun
2002. 2002. Jadi PP nomor 1 tahun 2002. Nah, di putusan presiden tersebut jadi semua komponen masyarakat ini diajak bersatu gitu untuk apa istilahnya kayak mendaftarkan atau memperhatikan, ikut melestarikan juga gitu tentang benda ataupun bangunan cagar budaya gitu. Nah, jadi di situ dari dasar peraturannya semua ada di situ sebetulnya. Oke, kalau gitu bagaimana sih menentukan, kita pas sampai bicara cagar budaya dari sisi bangunan gitu Mas ya. Iya. Nah, bagaimana sih menentukan sebuah bangunan itu bisa diputuskan itu sebagai sebuah cagar budaya gitu? Oke. Nah, tadi kan disebutkan itu ada di Piagam Buracarta itu ada tentang signifikansi. Nah, signifikansi itu dibagi lagi itu, Pak. Ada signifikansi sejarah, signifikansi budaya gitu, kemudian signifikansi ilmu pengetahuan. Saya lupa ada beberapa itemnya di situ banyak sekali gitu. Ya, yang untuk menentukan bahwa bangunan itu bisa dianggap sebagai bangunan cagar budaya gitu. Yang sudah pasti gitu. Di peraturan itu misalnya bangunan dari 50 tahun lebih. Ya, jadi itu bisa dianggap misalnya bangunan cagar budaya, karena kalau misalnya sebelum masa kemerdekaan sudah pasti itu dianggap bisa pasti atau tidak dianggap bangunan cagar budaya gitu apabila memiliki signifikansi tersebut dari sisi sejarah apa gimana. Betul. Dan kalau di Indonesia sendiri itu kan sebetulnya kita ada masa prakolonial ya. Prakolonial di zaman misalnya di zaman Kesultanan, terus kerajaan-kerajaan gitu. Kita punya itu. Kemudian masuk ke zaman masa kolonial gitu, yaitu pemerintahan Belanda. Nah, sudah pasti juga kalau bangunan, banyak bangunan-bangunan yang dibangun oleh Belanda pada masa itu, termasuk juga pastinya di Kalimantan Timur gitu. Dan itu pasti memiliki istilahnya sejarah dan cerita ya. Cerita sendiri tentang bagaimana bangunan itu dibangun, dan bahkan kalau dari segi arsitektur ada langgam-langgamnya gitu, atau gaya atau style arsitektur yang dianut untuk membangun sebuah bangunan ini gitu. Itu berdasarkan maksudnya berdasarkan masa kepemimpinan ini atau apa, langgam-langgamnya itu gitu Mas menentukan? Langgam itu biasanya berhubungan dengan ini ya, masa atau waktu gitu. Misalnya kita sebut biasanya langgam klasisisme, terus ada Art Deco, itu ada masa-masanya Mas. Mungkin seperti fashion ya, seperti baju gitu. Yang lagi model tuh tahun ini gitu, tahun ini gitu. Mungkin kalau bangunan sekarang ini minimalis gitu, di tahun 2000-an minimalis gitu ya. Seperti itu gitu. Dan itu kan bagian dari suatu sejarah ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Yanuar. Nah, kalau kita bicara di Kalimantan Timur sendiri Mas, fokusnya. Nah, apa saja sih bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kaltim ini sebenarnya? Banyak kah apa gimana? Nah, kalau misalnya disebut banyak, tapi yang pasti gini, tadi kan disebutkan ada peraturan tentang undang-undang cagar budaya. Nah, untuk yang terdata sendiri, saya kurang tahu menggali begitu banyak ya tentang data-data itu. Tapi kalau misalnya saya ambil dari website yang saya dapatkan gitu, itu memang belum banyak sih untuk yang terdata. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sejarah kawasan, gitu, dari Balikpapan itu sendiri gitu, kemudian kota Samarinda, kemudian di situ juga ada Pasir, kemudian Kutai Kertanegara, dan ada Berau juga gitu. Kawasan di Kalimantan Timur ini kan memang sebelum masa atau penjajahan kolonial itu sebetulnya sudah ada yang namanya Kerajaan Kutai Lama ya, gitu. Betul. Dan itu ditemukan prasasti Yupa di Muara Kaman, gitu. Nah, kalau bicara bangunan memang mungkin tidak ada bangunannya ya. Tapi Mas anggap ada gambar-gambarnya kalau tidak salah ya? Kalau misalnya bangunan ada, gitu. Tapi kalau misalnya yang prasasti Yupa saya nggak ada. Gitu. Tapi kalau misalnya yang mengenai bangunan yang tersebar di wilayah Kalimantan ini ada. Saya ambil beberapa gambar. Bisa kita lihat dulu aja. Boleh. Mas gambarnya. Nah, ini mungkin ada beberapa gambar, kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, ini menarik ya, gitu. Jadi ini adalah di bangunan di Tenggarong, kita tahu semua ini museum ya. Museum sekarang jadi museum ya kan? Museum Mula Warman ya. Gitu. Nah, ini didesain oleh Henry Sturgi. Dia adalah arsitek berkebangsaan Belanda, dan sangat menariknya bangunan ini merupakan bangunan yang disayembarakan pada masa itu. Pada masa itu sudah ada sayembara ya? Iya, sudah ada sayembara. Jadi Kesultanan Kutai Kertanegara ya, pada masa itu
istilahnya menyayembarakan untuk istana kesultanannya pada masa itu, yang dimenangkan oleh Henry Isturji ini, gitu. Jadi itu sangat kuat ya berarti sejarahnya ya. Berarti begitu hebatnya pada masa itu pengaruh dari Kesultanan Kutai untuk bisa mensayembarakan bangunan istananya. Sudah ada ide untuk membuat sayembara bangunan istana gitu ya. Membuat sayembara bangunan istana. Dan berarti ini dalam arti walaupun kita masa itu dijajah, tetapi kita yang menginisiasi gitu untuk memberikan kontribusi, dan arsiteknya pun arsitek Belanda untuk memberikan kontribusi kepada wilayah Kaltim pada masa itu. Ini salah satu cagar budaya yang ada di Kaltim juga ya. Betul, ini salah satu cagar budaya. Dan ini gitu, saya ambil juga dari Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia ya. Kebetulan kan saya juga mengambil program lagi magister, menyusun tesis mengenai bangunan cagar budaya di Kalimantan ini gitu. Nah, jadi sumber literatur yang saya ambil itu baru diterbitkan dari sebuah buku, namanya di sini ada buku arsitektur di Nusantara. Itu karya Obe Norbuis, gitu, diterbitkan di Belanda. Nah, jadi di situ lengkap, Mas. Ada daftar arsitek dan karyanya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di buku itu saya baru search karena masih banyak sekali ya. Saya search pakai keyword. Itu wilayah Kalimantan ada di Tenggarong ini, dan satu lagi di wilayah Balikpapan. Ada fotonya juga? Ada. Coba yang next. Nah, ini Wisma Pantai Kilang di Balikpapan. Bisa dibilang gaya jengki. Sorry, ini salah, kayaknya tulisannya arsiteknya harusnya Gerbum. Arsiteknya Gerbum namanya, gitu. Jadi Gerbum ini dia mendesain seluruh kawasan untuk Batavia Petroleum Maskapai. Oh, gitu. Pertamina BPM. Sekarang lah, Pertamina sekarang ya. Pertamina. Jadi kan seperti kita tahu BPM itu dulunya BPM. Kemudian berganti nama menjadi Shell. Shell sekarang masih ada ya, tapi diambil alih oleh pemerintah Indonesia menjadi Permina. Kemudian menjadi Pertamina, gitu. Kalau BPM itu zaman kolonial dulu ya? Ya, betul, zaman kolonial. Jadi BPM ini mendirikan rumah-rumah dan kantor untuk pegawainya, gitu. Dan itu ada di dalam buku ini, Mas, gitu. Jadi di situ dibilang bahwa dituliskan bahwa kawasan Balikpapan itu memiliki arsitek yang namanya Gerbum, berarti untuk perumahan dan perkantoran. Kalau yang gambar hitam putih di sampingnya ini sebenarnya ini juga desain dari Gerbum juga, tapi di wilayah Kota Jakarta. Dan sama-sama didesain untuk BPM juga. Tapi gayanya berbeda, Mas ya? Gayanya berbeda, tapi ada kemiripan dari yang langgam jengki gitu kita istilahnya. Jadi saya ambil langgam jengki gitu untuk memperlihatkan bahwa bangunan ini tuh punya sejarah gitu loh. Dan arsiteknya jelas siapa pada masa itu. Dan tapi sayangnya saya nggak tahu ya, saya belum menemukan Wisma Pantai Kilang ini di dalam situs-situs atau website atau pendataan untuk cagar budaya di Kalimantan Timur. Gitu. Jadi saya masih mencoba mencari data gitu. Mungkin sudah masuk gitu, tapi saya masih belum mendapatkan datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya Kalimantan Timur sebagai daerah berenda ikan tidak kekurangan cagar budaya sebenarnya, Mas ya. Punya sejarah yang panjang juga ya kan? Betul. Justru mungkin kalau digali lagi, kalau kita teliti satu-satu di kota-kota di Kalimantan Timur, itu mungkin akan banyak temuan, Mas. Gitu. Contoh gitu. Mungkin kita lanjut dari yang sesi kemarin terakhir dengan bahasan pesisir ya. Yang kita tahu masyarakat di Kalimantan itu kan banyak di pesisir ya. Gitu. Dan sepanjang saya mengumpulkan data, misalnya di Samarinda. Nah, di Samarinda itu sekitar Sungai Karangmumus itu banyak pertumbuhan percampuran masyarakat. Itu. Di situ banyak bangunan-bangunan yang bisa dibilang bangunan kuno ya. Termasuk ada kelenteng di situ salah satunya, dan itu sudah masuk cagar budaya, gitu. Jadi berkembang budaya itu kan pasti daerah pesisir ya. Kemudian di jalan pelabuhan di sekitar Samarinda itu juga banyak sekali bangunan-bangunan yang merupakan bangunan kalau bisa dilihat secara kasat mata bangunan kuno. Pasti bangunan sebelum masa kemerdekaan. Dan itu mungkin kalau bisa diteliti lebih jauh lagi itu bisa dimasukkan dalam kategori bangunan cagar budaya. Gitu. Apakah Gemes, apakah isu sebenarnya kan kita sudah banyak nih cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur ya kan? Nah, bagaimana hubungannya antara IKN dengan cagar budaya itu sendiri gitu? Ini menarik ya, Mas. Yang tadi sempat disebutkan di awal yang mengenai Kerajaan Kutai Lama itu, gitu.
Nah, kalau misalnya kita lihat peta administrasi IKN gitu kan kita bisa lihat ya. Sekarang kan banyak di Google kita bisa lihat peta administrasi. Nah, IKN sendiri itu di bagian utaranya sebetulnya berseberangan dengan berselisihan dengan Sungai Karangpumus itu sendiri di area Kutai Kertanegara. Nah, kita tidak tahu ya berapa radius dari kerajaan Kutai Lama itu gitu. Karena kalau dari Prasasti Yupa kan diketahui bahwa dibilang di situ disebutkan ada pembagian 20.000 ekor sapi gitu untuk masyarakatnya Ya. gitu kan. Nah, berarti itu kan merupakan kerajaan yang cukup besar ya, Ya. dan itu di abad keempat dan merupakan kerajaan tertua di Indonesia itu. Nah, kita tidak tahu apabila dilakukan pembangunan misalnya di area IKN gitu, apakah nanti akan ditemukan situs cagar budaya ataupun artefak ataupun benda cagar budaya gitu, ataupun misalnya bekas pemukiman pada abad keempat itu dari kerajaan Kutai Lama, kita nggak tahu ya gitu. Nah, ini mungkin ini yang harus diperhatikan gitu. Kemudian juga di bagian timur ke arah selatan itu ada masa kolonial, mulai dari Handil, Sanga-Sanga, ya kan, itu kan area pertambangan juga gitu yang dilakukan oleh Belanda seperti kita tahu waktu Menten ya, yang membuka sumur itu ada 2, ada di Balikpapan yaitu sumur Matilda, kemudian di Sanga-Sanga Louis, keduanya nama anaknya ya gitu. Jadi nah itu dibuka di daerah sekitar Sanga-Sanga, kemudian ada Handil, ada Samboja. Itu baru dari BPM sebetulnya ada lagi perusahaan yang lebih lama yaitu OBM, Uts Borneo Maskapai. Itu di zaman prakolonial. Itu kolonial. Itu adalah Uts Borneo Maskapai, itu perusahaan tambang batubara milik Belanda. Dan itu sudah pasti ada di wilayah Kutai Kertanegara, kemudian ada di Berau juga. Di Berau sendiri punya ya gitu area cagar budaya seperti kesultanannya. Kesultanan kan ada 2 ya, Sambaliung dan Gunung Tabur gitu. Nah, jadi ada di area wilayah administrasi IKN yang kemungkinan memang ada situs-situs cagar budaya, termasuk kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya. Mungkin ini yang bisa nanti diperhatikan pada saat pembangunannya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah keberadaan cagar budaya itu nanti terancam dengan pembangunan IKN yang akan masif ini seperti apa nantinya gitu? Nah, kita harapkan tidak ya, Mas, gitu. Kita harapkan tidak gitu dengan perkembangan masa sekarang ini gitu ya. Ada digitalisasi gitu, kemudian semua bisa mengakses internet gitu. Kan diharapkan dengan PP nomor 1 tahun 2022 ini diharapkan kan masyarakat ikut berperan serta ya. Jadi pada saat misalnya pembangunan mungkin ada masyarakat adat di sana yang tahu misalnya ada situs-situs cagar budaya gitu, baik itu berupa bangunan atau benda, mungkin bisa berpartisipasi gitu. Jadi pada saat pembangunan bisa dilestarikan dulu atau bisa sterilkan lah, gitu. Dipagari dulu lah gitu dengan peraturan atau apa gitu. Betul, mungkin gitu. Jadi tidak serta-merta langsung membangun terus menghancurkan gitu. Kita tahu juga misalnya sekarang di Jakarta sedang dibangun MRT gitu kan. Digali ada saluran-saluran yang kuno tuh. Pada saat penggalian gitu kan. Nah, kita kan lihat sebenarnya peran pemerintah di sini sangat penting ya, dan pemerintah mulai concern gitu terhadap benda-benda cagar budaya, baik berupa benda ataupun bangunan ya. Itu mulai concern. Kita lihat juga pemerintahan sekarang ada bangunan-bangunan yang lama tidak terpakai gitu, seperti bangunan yang lama yang seperti benteng gitu. Kemudian ada pabrik gitu yang mulai namanya adaptive reuse sekarang. Difungsikan kembali gitu. Dan tidak hanya pemerintah, peran investor juga penting sih ya untuk pembiayaan biasanya. Ya, gitu. Biayanya itu, operasionalnya itu yang agak sulit, Mas ya. Betul. Nah, tapi gini Mas, saya berandai, apakah kemungkinan akan ditemukan cagar-cagar budaya baru gitu setelah pembangunan IKN? Karena kan banyak proses pembukaan lahan baru gitu. Ada kemungkinan itu ditemukan misalnya cagar budaya baru atau prasasti baru mungkin ya kan? Saya tidak bisa memastikan ya, tapi kalau misalnya kemungkinan itu pasti ada ya, namanya juga kemungkinan ya, gitu. Mungkin di sini perlu peran serta para ahli juga dari geologis dan antropologi yang menelusuri gitu jejak-jejak dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan. Ya juga peran mahasiswa mungkin penting juga ya gitu, dari universitas-universitas gitu, dunia pendidikan gitu. Jadi memang komprehensif Mas. Jadi harus
kita nih semua yang di Kaltim ini bersatu ya untuk melindungi situs-situs cagar budaya gitu, termasuk orang awam juga ya gitu. Kalau misalnya memang melihat ada benda cagar budaya mungkin bisa dilaporkan gitu untuk didaftarkan. Nah, terus kalau tadi Mas Angga sudah tadi sudah menyinggung soal peran kita semua untuk menjaga. Nah, bagaimana kemudian peran pemerintah daerah itu untuk menjaga cagar budaya di Kalimantan Timur ini sendiri? Gitu? Nah, ini penting juga ya, betul ya. Sebetulnya gini, kalau peran pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu, peran pemerintah itu sebetulnya pemerintah daerah terutama gitu, mulai dari provinsi, kemudian pemerintah kota gitu, itu begitu ditemukan benda cagar budaya bisa mengeluarkan SK, Mas. Jadi surat keputusan dari pimpinan daerah gitu untuk menentukan bahwa ini bangunan cagar budaya. Apakah cukup dengan dari pemerintah daerah itu sendiri itu bisa jadi sebuah cagar budaya gitu? Nah, mekanismenya setahu saya ya, koreksi saya apabila salah gitu. Kan sekarang ada website tuh mengenai bangunan cagar budaya di Balikpapan dan ada balai pelestariannya sendiri di pemerintah provinsi gitu. Nah, mungkin masyarakat yang memang menemukan atau dari akademisi bisa melaporkan itu atau mendaftarkan hal tersebut ke balai pelestarian tersebut gitu, sehingga nanti akan diproses bagaimana sampai akhirnya keluar SK tersebut gitu. Nah, dari situ gitu. Jadi memang peran seluruh lapisan masyarakat ya memang dibutuhkan untuk memperhatikan benda-benda dan bangunan cagar budaya ini sebetulnya. Bagaimana kemudian Mas Angga melihat kondisi saat ini gitu kan, political will dari pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya di Kaltim sendiri gitu, untuk kondisi saat ini sekarang? Untuk kondisi saat ini memang yang saya bilang tadi dari data website itu memang baru sedikit, Mas. Tapi kalau walaupun sedikit tapi usaha kan sudah ada ya, tinggal dikembangkan. Dia dikembangkan lagi gitu, dikembangkan lagi dengan pendataan sudah pasti, pendataan dari berbagai macam bangunan cagar budaya, karena saya juga memang concern di situ gitu, mendata gitu bangunan-bangunan yang dianggap cagar budaya ini mana gitu, termasuk ya peran serta IAI Kaltim juga ya gitu, untuk memberikan yang tadi saya sebutkan signifikansi dari cagar budaya tersebut gitu. Nah, di situ gitu nanti akan ketemu nih gitu bangunan cagar budaya mana yang termasuk bangunan cagar budaya yang bisa dianggap ini penting atau bukan gitu. Nah, dari situ sebetulnya. Oke, siap. Jadi memang peran ahli juga penting ya di situ. Tidak hanya pemerintah saja gitu. Nah, Mas bergabung di dalam wadah Ikatan Arsitek Indonesia IAI. Nah, bagaimana kemudian IAI mendorong hal itu gitu? Nah, kalau di IAI sendiri kan sebetulnya sudah ada, Mas. Gitu untuk bagian-bagian yang mengurus tentang bangunan cagar budaya. Di Kaltim sendiri pun saya IAI Kaltim tuh ada sepertinya memang untuk yang bagian atau seksi yang mengurusi mengenai bangunan cagar budaya ini, dan memang juga sedang bergerak gitu untuk memberikan atau mendaftarkan dan kemudian akan disubmit ya mungkin ke pemerintah gitu untuk ini loh bangunan-bangunannya gitu cagar budaya. Mas, mungkin gini, Kaltim ini kan saat ini ditetapkan sebagai daerah IKN dan wilayah-wilayah sekitarnya menjadi daerah beranda gitu. Nah, apa keuntungan keberadaan IKN di Kaltim dengan keberadaan cagar budaya yang ada di wilayah ini sebenarnya? Apakah ada keuntungannya seperti apa? Kalau keuntungan yang bisa pasti, yang paling jelas itu sebetulnya itu pengunjung wisatawan, Mas. Seperti kita tahu benda-benda cagar budaya itu kan biasanya dimasukkan dalam museum. Kemudian bangunan cagar budaya itu juga sekarang itu dengan konsep adaptive reuse, bangunan yang tua direnovasi lah istilahnya. Kemudian dibikin bagus, kemudian jadi objek wisata, gitu. Dan itu kan akan mendapatkan pendapatan daerah sendiri ya. Misal nih contoh, seperti di Kota Tua Jakarta gitu, yang saat ini dibangun, itu dibagusin semuanya, gitu. Dan pengunjung juga akhirnya makin banyak kan ya untuk datang. Kemudian di Semarang juga seperti itu. Di area Kota Tuanya juga dibagusin, banyak kafe-kafe di situ, dibuat dari bangunan-bangunan lama. Gitu, dan turis lokal datang ke tempat tersebut ya untuk menikmati suasananya ya.
gitu. Jadi masa lalu tuh bukan hal, maksudnya bangunan-bangunan tua tuh bukan menjadi hal yang horor ya kalau Iya, mau iya. kalau Iya, iya, iya. dikembangkan gitu ya kan. Iya. Nah. Betul. Ya horor juga intangible ya. Jadi itu bisa jadi itu Mas gitu ya. Kalau misalnya ya bercanda saja kita gitu, bisa jadi cerita horor tersebut menjadi Urban nilai legend-nya- jual gitu kan. urban legend-nya kan Iya. siapa tahu kan bisa Betul, menjadi betul. nilai jual juga ya kan. Betul gitu. Oke. Mas kalau begitu gini, IKN ini ada di Kaltim ya kan. IKN ini mengusung tema kota dunia ya kan, Ya. sebuah kota modern. Nah, sementara kita bicara soal cagar budaya yang masa lalu gitu ya kan. Nah, bagaimana kemudian mensinkronkan itu semua? Apakah nanti keberadaan cagar budaya tidak tergerus dengan pembangunan IKN yang mengusung konsep kota dunia dan kota modern gitu? Ya. Nah sebetulnya ini nggak bisa dipisahkan ya Mas gitu. Salah satu pentingnya bangunan cagar budaya tadi kan sudah disebutkan ada di UNESCO, berarti sudah dipedulikan oleh masyarakat internasional gitu. Dan bentuk revitalisasi gitu dari bangunan cagar budaya itu sendiri itu juga banyak sekarang yang mengusung green concept gitu. Jadi bangunan cagar budaya ini bagaimana supaya bisa direvitalisasi tapi tetap menggunakan teknologi yang green. Bahkan kalau misalnya membangun bangunan cagar budaya sendiri kan ada klasifikasinya sebetulnya ya. Gitu, bangunan cagar budaya kalau di Indonesia ada A, B, kemudian ada C gitu. Nah, misalnya yang A ini nggak boleh sama sekali diruntuhkan gitu. Tentu kan bingung kan ya, teknologi seperti apa yang harus dipakai gitu misalnya. Atau yang B gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi misalnya green teknologi sekarang gitu atau sustainable design gitu. Itu bisa gitu, maksudnya dikembangkan jadi bisa berdampingan gitu. Antara modern dengan antara modern dengan historical gitu historical. ya. Contohnya di Eropa deh paling mudah. Kita minta lihat contoh kota-kota di dunia yang mampu memadukan itu di mana gitu ya. Betul. Misalnya di Eropa gitu. Kita tahu sendiri kalau masyarakat Eropa ini kan sangat bangga dengan kota-kota tuanya ya. Iya. Gitu. Kalau bisa dibilang skyscraper atau bangunan tinggi itu sangat jarang di kota-kota Eropa. Hanya di kota-kota tertentu. Gitu. Seperti London gitu. Itu banyak bangunan skyscraper tapi kemudian kalau misalnya tadi seperti saya bilang Venice, kemudian Roma yang di Italia gitu, itu semuanya kota tua Mas. Gitu bahkan Paris mungkin. Ya, Paris bisa ada bangunan barunya. Nah, kalau misalnya yang kita lihat bagaimana kombinasi antara bangunan tua dan bangunan baru bisa kita sebutkan Paris. Gitu. Kemudian kota London. Di situ ada Saint Mary X yang bentuknya kayak telur tapi di samping-sampingnya tuh bangunan tua gitu. Kemudian ada juga membangun sebuah bangunan tua yang di atasnya diletakkan kaca menjadi bangunan modern gitu kan. Louvre, Museum Louvre. Museum Louvre atau IMP ya yang mendesain gitu ya. Kan ada kayak piramid kaca. Nah, yang seperti itu gitu. Itu bisa dikembangkan mungkin ya di negara kita mungkin bisa mencontoh ya untuk di kota-kota Eropa. Karena memang kita ketahui kota-kota Eropa itu banyak sekali kota tuanya gitu ya. Nah, sarannya kan kita sudah ada beberapa bangunan yang sudah jadi cagar budaya gitu dari masa kolonial maupun prakolonial. Sarannya Mas Angga bagaimana kemudian mengembangkan cagar budaya itu menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik tapi juga tidak meninggalkan kesan masa lalu tapi juga berdampingan dengan kota modernnya gitu. Sarannya bagaimana penataan konsepnya itu mungkin. Betul. Nah, ini dia. Ini ada sebetulnya namanya manajemen heritage, Mas. Gitu. Jadi manajemen mengenai cagar budaya ini sendiri gitu. Jadi manajemen dari mengenai peran serta masyarakat. Kemudian juga mengenai bangunan cagar budayanya itu sendiri, kemudian ke makronya gitu, kawasannya mesti dikelola seperti apa gitu. Nah, manajemen ini yang dibutuhkan gitu. Dari manajemen ini kemudian akan keluar seperti FS-nya ya, gitu. Apa-apa saja yang dibutuhkan untuk supaya bangunan atau kawasan cagar budaya ini bisa berkembang tanpa merusak gitu bangunan yang sudah ada gitu misalnya. Ya tentu sudah pasti dibutuhkan desain ya. Gitu, desain dari bangunan atau kawasan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang ada tentunya gitu. Supaya nggak merusak gitu. Soalnya banyak contoh ya. Di Balikpapan sendiri gitu. Ada bangunan yang memang waktu itu belum termasuk bangunan cagar budaya
gitu. Apa contoh bangunannya apa tuh, Mas? Ini bisa saya sebut ya di Apa sini tuh? misalnya. Jadi ada bangunan kalau dilihat secara kasat mata itu bangunan Art Deco. Posisinya itu di dekat lampu merah Kelandasan. Sekarang sudah jadi bank. Bank BUMN tuh yang warna biru. Iya betul. Nah, itu kan bangunan kalau dilihat secara kasat mata, walaupun belum sempat diteliti, itu bangunan kalau arsitek mesti udah bisa lihat ini langgamnya Art Deco nih. Tapi kita belum tahu nih ini tahun berapa gitu. Belum ada jadi cagar budaya juga ya. Belum dilihat itu. Dan sekarang itu sudah dibongkar dan jadi bangunan bank gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah Mas yang sebetulnya kita hindari gitu. Jangan sampai ya memang mungkin ada sakit hatinya bangsa Indonesia dengan penjajahan Belanda gitu. Tapi kan mau tidak mau juga itu bagian dari sejarah kita ya gitu. Jadi jangan sampai kita meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada gitu. Sebetulnya di situ ada nilai pendidikan, ada nilai seni juga mungkin gitu. Mungkin jadi apa cerminan perjalanan sejarah kota. Betul, gitu ya. Sejarah kota itu sendiri dan kawasannya gitu. Nah, dengan apa namanya manajemen heritage ini diharapkan ya mampu untuk meminimalisir hal-hal seperti itu gitu. Bahkan mempreservasi ya bangunan-bangunan tersebut gitu. Mungkin kalau kita bicara yang lebih dekat, contoh lebih dekat, mungkin kita bisa lihat Kota Tua Semarang itu udah masuk bisa dalam manajemen heritage-nya gitu, Mas. Kota Tua Semarang tuh. Itu juga salah satu contoh manajemen heritage yang bagus ya, gitu. Kota Semarang gitu, jadi kota tuanya gitu ya. Kita nggak usah sebut kota besar seperti Jakarta lah ya, gitu. Kota Semarang yang sekarang, Surabaya juga mulai gitu kan. Kemudian kota-kota lain seperti Ambon juga sudah mulai, Mas. Itu Benteng Victoria sudah mulai mau direvitalisasi gitu. Mulai dimasukkan manajemen heritage untuk pengelolaannya gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di Kalimantan Timur apakah sudah mulai atau belum gitu. Nah, Pak, yang potensial untuk dikembangkan, misalnya kita bicara soal dalam skup Kaltim, apa sih, Mas? Misalnya kita bisa kita pengen dong orang Kaltim punya, apalagi yang dekat dengan Banda Ikan, punya sebuah kawasan kota tua seperti Semarang atau Jakarta gitu kan. Nah, yang potensial itu di mana sih gitu? Kita kalau bisa lihat. Nah, kalau misalnya kawasan potensial di tiap kota Kalimantan sebetulnya punya, Mas. Gitu. Samarinda itu sangat banyak sekali itu kawasan yang merupakan kawasan cagar budaya seperti yang saya sebutkan tadi gitu, di area sekitar Jalan Pelabuhan gitu. Kemudian di sekitar Jalan Karangmumus itu kan, Sungai Karangmumus. Nah, di situ kalau kita jalan kaki saja ya gitu. Saya pernah lihat kafe di situ di dekat Jalan Pelabuhan situ. Ada bangunan tua yang sudah dijadikan kafe gitu. Nah, kalau misalnya pemilik lah istilahnya bekerja sama dengan pemerintah, kemudian merevitalisasi area tersebut gitu, itu bisa jadi kawasan cagar budaya yang sangat baik ya gitu. Nggak usah ribet-ribet bikin bangunannya, bikin infrastrukturnya saja gitu dibagusin misalnya. Itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Orang bisa jalan gitu melihat, walaupun bangunan tua ya, walaupun tidak nggak usah dicat warna-warni lah istilahnya, cuman dikembalikan seperti semula saja, itu akan menjadi indah sebetulnya. Karena historikal itu menghadirkan romantisme gitu. Betul gitu. Sementara kalau di Balikpapan, misalnya di Balikpapan sih udah pasti kawasan Pertamina ya, gitu. Sebetulnya juga kilang minyak itu sendiri pun sebetulnya bisa masuk sebetulnya dalam. Cuma kan dia masuk dalam sebuah wilayah objek vital ya. Objek vital. Nah, mungkin kita jadikan sebuah wisata gitu ya. Kan? Tapi area perumahannya kan bisa ya. Gitu. Seperti yang sekarang ada Dahor itu, Museum Dahor. Nah, itu sangat bagus sekali ya gitu. Yang diinisiasi oleh Pertamina dan masyarakat setempat serta kelompok Balikpapan Tempo dulu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sangat bagus ya gitu. Ya itu sebuah inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu sebetulnya dengan bekerja sama dengan Pertamina. Itu tuh bagus. Jadi diharapkan, saya harapkan juga gitu dari situ juga bisa berkembang gitu ke tempat-tempat lain di kota-kota Balikpapan. Di sekitar Balikpapan, Samarinda, kemudian Pasir juga ada, Mas. Gitu. Brau juga gitu. Penajam juga Penajam bisa jadi ada gitu kan ya. Pasir ya dalam Tanah Grogot juga bisa jadi ada gitu. Nah,
langkah awal apa yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah Mas untuk merevitalisasi itu ya kan? Mungkin Iya. ada sarannya dari Mas Angga sendiri. Nah, kalau langkah awal ya tadi saya yang bilang Mas, itu kayak pendataan itu. Pendataan jadi sangat penting ya. Pendataan itu tentang bangunan cagar budaya gitu. Dan pemerintah kan pasti punya perangkat-perangkat daerahnya gitu. Kemudian ada juga staf ahli yang bisa diajak bergabung gitu. Mungkin dengan IAI juga pasti akan membantu ya untuk mendata dari bangunan-bangunan cagar budaya tersebut gitu. Nggak hanya bangunan saja, mungkin juga kawasannya. Kita tidak tahu apabila nanti pada saat pembangunan area IKN ternyata ketemu kawasan istana Kutai Lama gitu misalnya, kita nggak tahu ya gitu. Atau ada sebuah bangunan apa gitu yang Jadi di dalam, dari masa lalu gitu kan di dalam hutan. Iya, kan nggak tahu juga kan. Iya, betul. Jadi ya seperti itu sih gitu. Oke, Mas, mungkin statement terakhir terkait dengan keberadaan IKN dan juga pelestarian cagar budaya. Mas, ada statement terakhir dari Mas Angga sendiri? Mungkin statement saya ini ya, saya harapkan kita gitu, maksudnya masyarakat Indonesia, warga Kaltim khususnya gitu, ikut berperan serta dalam cagar budaya, melestarikan cagar budaya di Kaltim ini gitu. Dibantu juga dengan pemerintah tentunya ya gitu, untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Itu aja sih sebetulnya. Siap. Karena kita juga butuh menoleh ke belakang untuk melihat sisi sejarah di wilayah kita. Betul, gitu, Mas, ya. betul. Siap. Ya. Mas Angga, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sama-sama. Sukses selalu Mas, dan semoga kita bisa menyongsong IKN dengan yang keberadaan yang sehat dan juga tidak melupakan akar sejarah kita Mas ya. Betul. Siap. sekali. Terima kasih Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Januar. Tribuners, Ibu Kota Nusantara memang adalah sebuah kota masa depan kita. Tapi kita juga harus berpaling bagaimana sejarah kita di masa lalu. Seperti kata founding father kita Bapak Soekarno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Saya Januar akhirnya pamit dari IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight adalah program kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur. Didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indo Gas Granite, More Than Just Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Akhirnya kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Januar pamit. Salam Ibu Kota Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.